Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diah Puspitah dengan nomor NIM 23021080045. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan adanya dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Khairawati, MAG. Sebagai seorang peneliti pendidikan Islam, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk mengkaji dan menggali kembali jejak panjang sejarah pendidikan Islam, mulai dari masa pertumbuhan, kejayaan, hingga masa kemerdekaan. Sejarah ini bukan hanya sekedar catatan masa lalu, melainkan sumber pembelajaran yang sangat berharga untuk masa kini dan masa depan. Saya memulai kajian saya ini dari masa Nabi Muhammad SAW, di mana pendidikan tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga berbentuk akhlak dan kepribadian. Nabi memanfaatkan masjid sebagai pusat belajar, mengajarkan Al-Quran, dan membina para sahabat untuk pendekatan yang sangat manusiawi, langsung dan penuh keteladanan. Hal inilah yang menjadi fondasi utama dari pendidikan Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Adapun ayat Al-Quran juga menegaskan pentingnya kedudukan orang-orang yang berilmu, yaitu niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian, pada masa sahabat dan tabi'in, pendidikan berkembang lebih luas dengan munculnya halaqah-halaqah ilmu di berbagai kota besar. Pada masa dinasti Umayyah dan puncaknya dinasti Abbasiyah, pendidikan Islam mencapai masa keemasannya. Banyak ilmuwan muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lainnya bukan hanya menguasai ilmu agama tetapi juga ilmu sains, kedokteran, filsafat, dan astronomi. Dunia Islam saat itu menjadi pusat peradaban dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, saya juga melihat bahwa terjadi penurunan masa kemerdekaan pendidikan Islam yang berlangsung sekitar abad ke-14 hingga ke-19, disebabkan oleh banyak faktor seperti hilangnya semangat ijtihad, dominasi tradisi yang kaku, lemahnya dukungan politik terhadap pendidikan, dan datangnya penjajahan yang merusak sistem pendidikan umat Islam. Sebagai peneliti, saya melihat pentingnya kembali ke nilai-nilai dasar pendidikan Islam, namun dengan pendekatan yang sesuai dengan zaman. Pendidikan Islam perlu dibangkitkan lagi dengan semangat keilmuan, keterbukaan berpikir, dan integrasi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Saya berusaha menyampaikan hasil-hasil saya kepada lembaga-lembaga pendidikan di daerah saya, agar sejarah tidak hanya dikenang, tetapi juga dijadikan pijakan untuk berbenah. Melalui penelitian yang saya lakukan, saya ingin mengajak masyarakat dan para pendidik untuk tidak hanya memandang sejarah pendidikan Islam sebagai romantisme masa lalu, tetapi juga sebagai inspirasi nyata untuk membangun sistem pendidikan yang bermutu, berkarakter, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Membaca sejarah pendidikan Islam bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk menyalakan kembali cahaya ilmu di masa kini dan masa depan. Bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya, tetapi juga belajar darinya untuk membangun peradaban yang lebih mulia. Ketika ilmu ditinggalkan, peradaban akan tumbuh. Ketika ilmu ditinggalkan, kehancuran tinggal menunggu waktu. Islam pernah memimpin dunia karena ilmu, maka kembalinya kejayaan Islam pun hanya bisa diraih dengan ilmu. Penelitian terhadap sejarah pendidikan Islam bukan nostalgia, melainkan bentuk tanggung jawab untuk membangkitkan kembali semangat ijtihad dan inovasi. Di balik masa kejayaan dan kemerdekaan pendidikan Islam tersimpan pelajaran berharga yang menanti untuk dihidupkan kembali oleh para pencari ilmu. Masjid pernah menjadi universitas pertama. Hari ini kita dipanggil untuk menghidupkan kembali ruh pendidikan itu di setiap sudut negeri. Demikianlah video ini, saya memohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di selama video ini berjalan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.